Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perlu ada penjelasan bahwa honorer yang dimaksud tidak hanya satu bidang saja, tetapi meliputi honorer di seluruh instansi atau lembaga kementerian, dari dunia pendidikan, kesehatan, kemenak, dan lembaga lain yang ada honorer non-aparatur sipil negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang semestinya diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan kapan jadwal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil. Nah, di sini penjelasannya mengenai masa kerja dan TMT secara terus-menerus, yang mana Bapak Ibu honorer itu bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, sesuai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru atau sesuai RUU ASN yang baru. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada satu informasi berupa berita yang telah dikutip oleh beritaseluruhraya.com, yang mana banyak tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang bertanya-tanya terkait dengan waktu pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini hanya dilakukan atau hanya berlaku bagi honorer non-aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratannya. Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau bisa diangkat menjadi PNS telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, terdapat pasal 131A ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya tenaga honorer, PTT atau pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang telah bekerja secara terus-menerus. Non-ASN tersebut atau non-aparatur sipil negara tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan hingga tanggal 15 Januari 2014. Artinya, sejak itulah yang diperhitungkan untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Maka bagi tenaga honorer tersebut wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes secara langsung oleh pemerintah pusat. Ingat Bapak Ibu ya, oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Dalam hal ini, terdapat 4 persyaratan tenaga honorer dapat diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat sebagai berikut. Pertama, masa kerja yang paling lama. Nah, di sini sesuai dengan informasinya tadi Bapak Ibu, bahwa tentang masa kerja ini perlu penjelasan, di mana mengenai masa kerja non-aparatur sipil negara harus telah bekerja dengan akumulasi masa kerja paling sedikit selama 3 tahun. Paling sedikit akumulasi masa kerjanya 3 tahun. 2. Batasan usia pensiun. Pada batasan usia pensiun di dalam isi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN tersebut terdapat 2 kategori non-aparatur sipil negara yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan usia, di mana untuk usia minimal tenaga honorer adalah 19 tahun dan maksimal 46 tahun untuk kategori 1. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu penegasan, ini untuk kategori 1. Sementara untuk kategori 2, usia minimalnya adalah 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bagaimana itu K1 dan K2 tentang usia dan masa kerja.
Ketiga, bekerja di bidang fungsional, ya seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, penelitian, dan administrasi. Kemudian keempatnya yaitu kelengkapan administrasi. Jadi untuk kelengkapan administrasi ini adalah ijazah pendidikan terakhir, gaji, dan lain sebagainya yang kemungkinan akan menjadi persyaratan pada pengangkatan. Pertanyaan lagi, kapan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil jika telah memenuhi semua persyaratan tersebut? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang mesti ditunggu Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN tersebut, dijelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dilakukan secara langsung secara bertahap. Jadi tidak sekaligus, secara bertahap sesuai dengan solusi yang telah ditempuh atau yang telah dipaparkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi poin ketiga, secara bertahap. Akan tetapi harus telah selesai dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Kemudian di pasal 135A ayat 1 dijelaskan lebih jelas waktu pengangkatan non-aparatur sipil negara yaitu pada pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak dimulai 6 bulan dan paling lamanya 3 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang ASN. Pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku, maka pemerintah sudah tidak diperbolehkan untuk merekrut tenaga honorer, baik pegawai tidak tetap, demikian dengan pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak di lingkungan instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Jadi, di sini cukup jelas penjelasan Bapak Ibu tentang penjelasan masa kerja dan usia honorer, yang mana masa kerjanya dituntut secara terus-menerus sejak tahun ya dan tanggal yang telah ditetapkan tadinya. Jadi inilah informasinya, semoga Bapak Ibu paham semuanya tentang masa kerja dan usia, demikian dengan target ya pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini ketika Undang-undang atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah sah menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ke depan. Jadi demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang butuh silakan disiarkan kepada mereka supaya mereka juga kebagian informasi tentang pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara ini. Sekali lagi, demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.